Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Siming berdiri di panggung tinggi, jubah hitam dan rambut peraknya tergerai. Daratan dan kota-kota yang tak berujung mengangkatnya tinggi. Kegelapan yang nyata meleleh di matanya yang dingin, dan saat ia menatap kota Broken Realm, kegelapan itu seakan menelan seluruh kota yang perkasa itu. Kata-kata Siming terus bergema. Tiba-tiba, bayangan samar melintas di benaknya yang jernih dan bagaikan cermin, sekilas seperti nyamuk yang merayap di air. Ia segera mengaktifkan otoritasnya, memutar balik waktu. Kembali ke beberapa tarikan napas yang lalu, ia menatap tajam ke danau hatinya yang bagaikan cermin, tak melihat apapun. Angin malam yang sejuk berhembus menerpanya, menusuk jubahnya dan membuatnya semakin kedinginan. Apakah aku berhalusinasi? Pikirnya dalam hati. Apa yang akan terjadi setelah hari ini terlalu dalam baginya, dan ia tak mau melewatkan sekecil apapun petunjuk yang mungkin mengarah pada gangguan. Tatapannya perlahan menyapu kerumunan, tak menemukan apapun. Benar, aku pasti terlalu paranoid. Yechu dan pemuda terkutuk itu masih meringkuk di luar lapangan es, bersembunyi seperti kura-kura. Beraninya mereka datang. Ia mengalihkan pandangannya, hatinya kembali sejernih air. Di ujung kerumunan, bayangan sosok berjubah hitam berbulu hitam menghilang tanpa suara bagaikan jejak air yang membara bersih, tak seorang pun tahu di mana ia berada. Saat ia menghilang, matanya, tersembunyi di balik jubah hitamnya, menatap dingin Siming, mengucapkan dua suku kata dalam bahasa samar. Bersalah. ... Ini adalah hari yang bersejarah bagi kota alam patah. Kuil para dewa membuka pintunya untuk semua keluarga kerajaan. Sebelum si Yuan, Siming telah mendirikan 10 lampu tembaga yang sangat panjang. Api mereka tidak berwarna jingga kemerahan, melainkan seperti kristal yang menyala, memancarkan cahaya biru redup, persis seperti para pelayan saleh yang memegang lilin di hadapan si Yuan. Inilah rangkaian lampu Siming. Api itu membakar bukan lilin, melainkan wujud waktu yang berwarna putih keabu-abuan. Siming dapat menggunakan lampu-lampu tembaga ini sebagai boneka, meminjamkan otoritasnya untuk sementara, memungkinkan hukumnya meluas ke lebih banyak orang dan wilayah. Ia berdiri di hadapan jurang waktu, membelakangi kerumunan. Gerbang telah terbuka, dan permukaan cekung runtuh di depan matanya. Sosoknya di depan gerbang tampak begitu mungil, namun memikat semua mata. Rambut peraknya yang tipis, jubah hitamnya yang kelam, sungguh mempesona, bagaikan sesuatu dari mitos. Para murid kerajaan berkumpul dengan antusias di pintu masuk. Tak hanya para pria, bahkan para wanita muda pun tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mulai, lengan baju Siming berkibar tanpa angin, dan ia melangkah ke samping, berdiri di luar 10 lampu perunggu. Nyala api yang berkilauan senada dengan matanya. Maka dimulailah pemanggilan roh kerajaan. 10 orang pertama yang tiba berdiri dengan gugup di pintu masuk jurang waktu. Upacara mereka sederhana, setelah nyanyian singkat, mereka mengucapkan sumpah darah, menuangkannya ke dalam jurang waktu. Jurang waktu terus bergetar, seolah belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh aula mulai bergetar, membuat kerumunan yang bersemangat menjadi panik. Untungnya, Siming berdiri teguh, bagaikan puncak yang menstabilkan laut. Saat getaran mulai terasa, ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan ke bawah, mengembalikan semuanya menjadi tenang. Riak-riak terbentuk. Di tirai cahaya jurang waktu, berputar-putar. Roh-roh tembus pandang muncul darinya, beberapa terbang, beberapa merangkak, beberapa memanjat dan melompat, sebelum mengambil wujud asli mereka. Mereka dipenuhi dengan keilahian dan keganasan, mulut mereka serak dan menyeringai, tatapan mereka melesat ke segala arah. Tepat ketika Menteri Negara hendak mengaktifkan formasi, menghapus keganasan mereka sehingga keturunan kerajaan dapat menaklukkan mereka satu persatu, Siming sedikit mengernyit, mengulurkan jari, dan menunjuk ke udara. Lebih dari selusin lilin menyala, waktu mengalir, kembali ke masa sebelum pemanggilan roh-roh. Darah dituangkan kembali ke jurang waktu. Roh-roh suci merangkak keluar satu demi satu. Siming menatap 10 roh yang baru muncul, ekspresinya sedikit melembut saat dia mengangguk. Tidak seorang pun yang hadir menyadari pembalikan waktu, bahkan Chan Xiang. Alam daunnya saat ini bahkan lebih hebat daripada saat pertempuran di ngarai salju. Chan Xiang mengaktifkan formasi, menghapus keganasan para roh, memungkinkan para kultivator kerajaan untuk menekan mereka satu per satu. Setelah kelompok pertama, kelompok kedua datang. Siming berdiri diam, mengamati dalam diam. Jika ke-10 roh itu terbukti terlalu lemah, ia akan mengaktifkan otoritasnya, menyebabkan waktu berputar kembali dan penarikan energi baru dilakukan. Terkadang, jika salah satu dari 10 roh memanggil roh yang kuat, sementara yang lain biasa-biasa saja, ia akan membekukan waktu orang tersebut dan membiarkan yang lain memulai dari awal, mengulangi proses ini sampai ia puas. Tirai cahaya jurang waktu berkedip tanpa henti, seperti ratu semut raksasa, tanpa henti melahirkan makhluk hidup satu demi satu. Di dalam jurang, dunia jam pasir dengan cepat terbalik, urutan aslinya terdistorsi.
Di dalam sisa-sisa kepala dewa ilahi, benang-benang spiritual yang tak terhitung jumlahnya berpacu seperti arus listrik, seolah-olah mengubah dewa ilahi yang telah meninggal menjadi orang gila yang mati. Namun, bahkan jika jurang waktu menjungkir balikkan dunia, ia tak peduli. Ia tidak pernah mempertimbangkan untuk membangkitkan dewa ilahi. Di masa lalu, bahkan ketika ia berada di posisi kedua setelah Tuhan, ia tetaplah seorang hamba dewa. Ia menganggap dirinya tanpa perbudakan, dan karena itu menolak untuk membiarkan tuannya dibangkitkan. Otoritasnya bukanlah takdir, tetapi ia percaya bahwa takdir telah memberinya pilihan. Ia ingin menjadi dewa bagi dirinya sendiri. Siming menatap jurang waktu dengan acuh tak acuh, wajahnya terukir kesombongan yang dingin. Ia mengenang masa-masa di kuil agung 700 tahun yang lalu, ketika bintang-bintang lahir dan hancur di telapak tangannya, dan semua roh hidup dan mati dalam satu pikiran. Prasasti-prasasti kuno dari teks-teks dewa melayang keluar, berubah menjadi pita-pita yang berputar-putar di sekelilingnya. Sebuah korona matahari yang utuh membentang megah di hadapan kuil, mencatat waktu paling akurat di bawah langit. Namun semuanya hilang. Siming menatap jurang waktu, bertanya-tanya apakah ia bisa memutar-mutar jarinya, memutar balik waktu, mengutak-atik para dewa. Ada batas berapa kali ia bisa memutar balik waktu. Terkadang, bahkan setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, tak satu pun dewa yang baik muncul dari jurang waktu, secercah kekesalan muncul dari hatinya yang tenang. Apakah nasibnya seburuk itu? Pasti ini salah jurang waktu. Akhirnya, dari fajar hingga senja, semua keluarga kerajaan telah memanggil roh mereka. Namun, para dewa yang mereka panggil semakin melemah. Siming meyakinkan semua orang, menjelaskan bahwa ia memiliki teknik yang dirancang khusus untuk mengolah roh yang dipanggil. Setelah dikuasai, bahkan roh terlemah pun akhirnya bisa menjadi sangat kuat, menyaingi dewa sejati. Keluarga kerajaan, yang sudah terkagum-kagum pada dewi ini, yang lahir karena takdir ilahi, mempercayai kata-katanya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Siming membubarkan semua orang, dan kuil kembali sunyi senyap. Ia berdiri di tengah aula, wajahnya yang tenang menampakkan kelelahan. Ia perlahan keluar dari aula. Pintunya kini hanya sedikit terbuka, nyaris tak cukup lebar untuk sosok rampingnya. Kota kerajaan ini telah menjadi ladang gandum, siap dipanen sebelum musim dingin tiba, untuk memberinya makan. Namun, entah kenapa, ia ingin sekali menyeberangi dataran es dan bertemu Ning Changjiu dan Ye Chu. Ia tak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya dengan melihat mereka ia bisa menemukan ketenangan pikiran. Jadi, sebelum gandum matang, ia harus pergi menemui mereka. Pikir Siming, sambil mendorong pintu dan pergi. Di seberang dataran es terbentang pertempuran waktu. Ning Changjiu berlatih catatan ilahi sura setiap hari, tulang-tulangnya semakin berat, fisiknya semakin kuat. Suatu hari, saat ia mendorong pintu dan melangkah keluar, kakinya mendarat ringan, menciptakan cekungan di tanah. Kekuatan spiritualnya semakin kuat, dan kini ia mampu memadamkan api, kendi air berlumpur, dan bahkan menembus batu hanya dengan sekali pandang. Yang paling mengejutkannya adalah teratai emas berlapis di dalam tubuhnya. Teratai itu melayang di atas lautan Qi, berkilauan cemerlang. Gagak emas senang menggunakan teratai itu sebagai perahu, perlahan-lahan hanyut melintasi lautan Qi yang luas. Kitab suci pedang itu tepat sasaran, katanya, kau semakin tidak seperti manusia. Ning Changjiu bertanya, kenapa? Kitab suci pedang itu menjawab, kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi saat kau mengolah teknik ini, tubuhmu berubah secara halus. Saat ini, wujudmu menyerupai dewa kuno yang menjelma menjadi manusia. Ning Changjiu mengangguk, mungkin. Kitab suci pedang itu melanjutkan, ada satu hal yang tidak bisa kupahami. Tak satu pun dari 81 teknik ini, jika digabungkan, memiliki kekuatan yang begitu ajaib untuk mengubah pembusukan menjadi sesuatu yang benar-benar ajaib. Ning Changjiu menjawab, karena pencipta teknik-teknik ini adalah seorang jenius sejati. Roh kitab suci pedang itu bertanya dengan rasa ingin tahu, tahukah kau siapa yang menulisnya? Ning Changjiu tidak menjawab, tetapi ia tahu jawabannya dalam dirinya sendiri. Kakak senior keduanya pernah memberitahunya bahwa 90% teknik kultivasi rahasia di dalam kuil ditulis oleh sang guru, sementara 10% sisanya disusun oleh saudara-saudari. Saat itu, Ning Changjiu mengagumi semangat kreatif sang master yang luar biasa. Kini, karya klasik sang master tampaknya tak hanya berlimpah, tetapi masing-masing merupakan mahakarya yang tak akan pernah terulang. Roh kitab suci pedang tak menunggu jawaban, melainkan mulai menebak sendiri, dilihat dari ekspresimu, mungkinkah itu wanita lain? Ning Changjiu tertegun dan bertanya, bagaimana kau tahu? Roh kitab suci pedang mendecak lidah dan berkata, mungkinkah itu kecantikan tak tertandingi lainnya? Ning Changjiu tak dapat mengingat seperti apa rupa sang master, ia hanya ingat malam itu dengan pakaian seputih giok dan bayangan seputih salju, cahaya pedang yang menelan langit, dan wajah yang telah lama hilang bagaikan bulan terang di atas air. Roh kitab suci pedang merasakan gejolak emosinya dan berkata dengan takjub, tidak mungkinkah itu benar-benar seorang gadis? Siapa yang lebih cantik, dia atau Lu Jiajia?
Ning Changjiu mencibir, bukankah kau sangat mendukung Jia-Jia? Roh kitab suci pedang mencibir sebagai tanggapan, apa pentingnya siapa yang kudukung? Jika aku mendukung si jalang kecil Siming itu, bisakah kau tetap memenangkannya? Ning Changjiu berkata dengan enteng, cepat atau lambat kita akan bertemu. Sekarang di dunia ini, hanya ada 3 pemain catur, dan hanya satu dari kita yang bisa keluar. Tuan Bulu Darah, yang sedari tadi berdiri tegak di batang pohon dengan kepala tegak dan mengenakan mahkota bunga, mendengar percakapan di sini dan terbang mendekat. Ia berkata dengan menyesal, aduh, apa yang dikatakan kitab suci pedang ini sungguh tidak masuk akal. Bahkan jika Tuan Ning melepaskan Siming karena kecantikannya, bisakah Yang Mulia melepaskannya? Keagungan Ratu bukanlah lelucon. Akhir-akhir ini, setelah ia menyatakan dirinya sebagai Dewa Cahaya, ia sangat mendalami perannya. Saat ini, suaranya juga dingin dan monoton, dengan daya tarik yang tak terjelaskan. Bulu-bulunya, yang dulunya tak berbentuk, telah tumbuh kembali setelah sebulan pemulihan, dan ia perlahan-lahan mulai menghargai bulu-bulu yang dulu dianggapnya jelek. Mendengar kata, Yang Mulia, Ning Changjiu mendesah dalam diam. Ia teringat 2 janji yang pernah ia buat untuknya. Perjanjian 1 tahun murid mereka semakin dekat, dan ia ditakdirkan untuk terlambat kembali. Tapi itu sudah lebih baik. Ding Lexi, bocah bodoh itu, bukanlah tandingan wanita muda yang licik itu, dan ia akan menghindari ejekan Zhao Xianger jika kalah. Meskipun kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya, ia masih ragu untuk melawan Zhao Xianger. Gadis Zhao itu ahli dalam mengakali yang lebih kuat. Cao Xiaoli, berdiri di kejauhan, berhenti sejenak dalam latihan pedangnya dan melirik ke arah mereka. Ia tahu satu-satunya topik yang bisa menarik minat si ayam kepala merah adalah wanita, yah, wanita bos, wanita secantik apa dia. Malam harinya, Ning Changjiu pergi menemui Ye Chu, berpura-pura menanyakan beberapa pertanyaan tentang kesulitan catatan ilahi Shuro untuk menurunkan kewaspadaannya. Sementara itu, Cao Xiaoli memasak sepanci besar sup binatang tanduk salju di pondok beratap jerami. Ini adalah makanan kesukaan Sue Yujun. Namun, ketika ia ingin masuk ke dalam rumah untuk makan, Cao Xiaoli menghentikannya di luar. Ratu Dewa yang pengasih, apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba mempermalukan Dewa Cahaya? Sue Yujun menatap gadis itu dengan tangan di pinggul, memohon untuk masuk. Cao Xiaoli berkata, kau mau makan? Omong kosong. Yah, apa kau dan bos sudah saling kenal lama? Memang, tidak lama, tidak sebentar. Meskipun aku dan Paman Ning bertemu secara kebetulan, kami langsung cocok. Baiklah, ceritakan tentang dia dan pangeran itu, dan aku akan memberimu daging. Cao Xiaoli menyatakan syaratnya. Sue Yujun mencium aroma daging panas di dalam rumah, menelan ludahnya, dan berkata cepat, oke, kita persingkat saja. Sue Yujun melebih-lebihkan apa yang terjadi di kota kekaisaran, menggambarkan pertempuran dengan rubah tua itu sebagai pertempuran yang mengguncang bumi dan luar biasa, dan menggambarkan dirinya sebagai burung dewa yang akan berbagi hidup dan mati dengan Ning Changjiu. Namun, ia disela oleh Cao Xiaoli, aku tidak ingin mendengar ini, aku hanya ingin mendengar cerita tentang bos dan Zhao Xianger itu. Gadis-gadis memang bodoh. Sue Yujun mencibir dalam hati, tetapi mengatakannya dengan senyum di wajahnya. Cao Xiaoli mendengarkan dengan tenang dan berkata dengan bingung, kau sudah menyukainya. Tidak, bukankah itu hanya berbagi suka dan duka? Bukankah aku sama? Apa bedanya? Sue Yujun melirik sosoknya yang tergambar oleh jepit rambut berduri dan rok kainnya, lalu berkata dengan ragu, selalu ada banyak perbedaan di antara manusia. Ratu Dewa mungkin akan menyadarinya suatu hari nanti. Cao Xiaoli tidak bodoh. Ia menatap mata wanita itu dan langsung mengerti maksudnya. Ia menuangkan kaldu langsung ke kepalanya dan berkata dengan geram, pria itu semua cabul. Sue Yujun mengeluarkan suara ketika ia disiram kaldu. Ia marah dan patah hati. Ia ingin memberi pelajaran pada gadis ini, tetapi begitu ia bergerak, Cao Xiaoli menghunus pedangnya bagai kilat dan menekannya ke leher ayamnya. Hah? Apa yang ingin kau lakukan, ayam berambut merah? Ia merasakan sedikit serangan dari Sue Yujun. Penguasa bulu darah juga terkejut. Ia akhirnya menyadari bahwa dalam sebulan terakhir, gadis ini telah menguasai ilmu pedangnya hingga tingkat yang begitu tinggi. Ia terlalu sibuk berpatroli dan mengabaikan latihannya, dan jarak di antara mereka semakin melebar. Tanpa disadari, ia telah jatuh ke dasar tim. Nyonya, ampuni aku, ratap penguasa bulu darah saat ia terlempar keluar rumah. Duduk di rerumputan, ia membentangkan sayapnya tanpa daya, menyeruput kaldu dan daging yang jatuh darinya. Dengan wajah getir, ia berkata, semua wanita adalah iblis. Tanah terlantar selatan terletak di pusat Nanzu. Hamparan luasnya dikelilingi Sungai Merah, tempat segala sesuatu telah menjadi tulang belulang. Selama 500 tahun terakhir sejak penciptaannya, banyak pembudidaya telah menjelajahinya dengan pedang, tetapi hasilnya tidak merata. Nanzu, yang terletak di sudut dunia, hanya memiliki sedikit praktisi yang benar-benar terkenal. Akibatnya, selama bertahun-tahun, hanya sedikit yang diketahui tentang tanah terkutuk dan tercemar ini.
Mendekati pertengahan kehidupan penguasa berdosa, bayangan yang dilemparkan oleh kerajaan ilahi akhirnya mencapai jurang ini. Penguasa kerajaan ilahi tidak dapat mengunjungi dunia manusia secara langsung, juga tidak dapat melemparkan bayangan dengan mudah. Penguasa berdosa datang ke sini hanya karena ia merasakan kehadiran 9 bayi. 3.000 tahun yang lalu, ia dan 9 bayi adalah dewa-dewa kuno dari era yang sama. Kini, setelah transformasi waktu dan memudarnya para dewa, kehadiran kerabatnya terdahulu telah muncul kembali, dan ia rindu untuk bertemu mereka sekali lagi. Kemudian, ia menemukan bahwa provinsi selatan ini, yang terletak di sudut dunia, di tengah pegunungan dan hutan belantara yang tandus, jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Ia telah mengalami perang yang menjatuhkan para dewa, sehingga ia tahu asal-usul tanah terlantar selatan, itu adalah salah satu medan perang kuno selama bencana itu. Dalam catatan sejarah para dewa mereka, perang yang mengguncang bumi itu memiliki makna yang mendalam. Itu adalah kisah tentang kepunahan para dewa, dan bahkan banyak dewa kuno, dengan ribuan tahun kehidupan dan kekuatan yang luar biasa, tak dapat lolos dari bencana tersebut. Sementara itu, banyak binatang iblis dan kultivator di dunia fana bangkit menjadi terkenal. Ratusan iblis besar dan kultivator yang telah mencapai ranah istana ungu menghiasi dunia fana, seolah-olah diberkati oleh surga. Banyak di antara mereka memiliki bakat luar biasa, alam mereka bahkan melampaui para dewa kuno yang telah menghabiskan ribuan tahun di 5 jalan. Sayangnya, kebangkitan mereka yang pesat berujung pada kejatuhan. Dan sejak berdirinya 12 kerajaan ilahi, inilah pertama kalinya seorang penguasa ilahi jatuh. Ini adalah rahasia yang sungguh menggemparkan, hanya diketahui oleh mereka yang sekaliber mereka. Baru ketika Raja Berdosa menatap jurang ini, ia menyadari bahwa beberapa peristiwa dari bencana 500 tahun sebelumnya tampak berbeda dari ingatannya sendiri. Ia menatap jurang itu lama sekali, menyadari bahwa bahkan ia sendiri pun tak mampu menembusnya. Segala sesuatu di bawah langit adalah milik raja. Penguasa kerajaan ilahi hanya dapat melihat makhluk-makhluk setingkatnya. Sekembalinya ke kerajaan ilahi, ia mengaktifkan rahasia ilahi, tetapi sekali lagi, tidak ada hasil yang diperoleh, seolah-olah sebagian sejarah telah dirusak dan dilenyapkan. Tetapi sehebat apapun masalahnya, selama tidak melanggar hukum langit dan bumi, kerajaan ilahi tidak boleh campur tangan. Bahkan Raja Berdosa pun tak pernah membayangkan jurang itu akan menjadi bayangan tak terhapuskan di hatinya. 6 bulan kemudian, ia akhirnya kembali dan memasuki jurang itu. Bahkan sebagai proyeksi belaka, berbagai hukum jurang itu tak mampu menahannya. Ia dengan mudah tiba di kota dunia rusak yang terisolasi dan bertemu wanita menawan di panggung tinggi. Ia bisa melihat menembus hukum-hukum wanita itu dan menebak identitasnya, tetapi semakin ia mencoba, semakin ia bingung. Kebingungan seharusnya menjadi emosi yang tak masuk akal bagi penguasa kerajaan ilahi, makhluk yang nyaris maha tahu dan maha kuasa. Ia tahu wanita ini dulunya seorang pendeta wanita. Seorang pendeta wanita dari salah satu dari 12 kerajaan ilahi. Ia sama sekali tak mengerti bagaimana wanita itu bisa jatuh ke kondisi ini. Masing-masing dari 12 kerajaan ilahi hanya memiliki satu orang yang menjaga dunia fana setiap tahun, dan mereka tidak saling berhubungan, sehingga Raja Berdosa tak tahu dari kerajaan mana wanita itu berasal. Kemudian ia melihat 2 bintang terang di utara, dan ia tahu salah satunya milik penguasa surgawi. Di kerajaan yang runtuh itu, baik para pendeta maupun penguasa surgawi masih hidup. Ia tidak langsung mencari jawaban pada mereka, karena ia merasa dunia ini jauh lebih menarik daripada yang dibayangkannya. Perasaan itu sudah lama tak dirasakannya, dan jika bukan karena kemunculan kembali 9 bayi, ia tak akan mengincar tempat ini. Kemudian, ia menemukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Wilayah kekuasaannya sendiri telah ditekan. Itu hanyalah sebuah proyeksi, tetapi siapa yang bisa menekan wilayah kekuasaan penguasa kerajaan ilahi? Sang Raja Berdosa menatap ke langit. Pupil matanya, yang diselimuti jubah hitam, tampak hitam pekat. Ia langsung mengerti, satu-satunya hal yang mampu menekan penguasa kerajaan ilahi adalah kerajaan ilahi lainnya. Dan kerajaan ilahi yang hancur itu terletak di atas dunia ini. Siklus siang dan malam di sini adalah napasnya. Ia kini yakin bahwa itu adalah salah satu dari 12 kerajaan ilahi, jika tidak, kerajaan itu tak akan pernah memiliki kekuatan untuk menekan proyeksinya. Namun, tanpa salah satu kerajaan ilahi, langit dan bumi tak akan berfungsi dengan lancar. Mengapa, setelah berabad-abad reinkarnasi, tak seorang pun menemukan cacatnya? Sang Raja Berdosa merenungkan hal ini, lalu mengangkat jarinya ke langit. Kejahatan menipu raja. Penguasa kerajaan ilahi adalah yang tertinggi, siapapun yang berani menipu berarti menipu raja. Inilah keputusannya. Wewenang Sang Raja Berdosa adalah penghakiman. Ia hanya perlu memberikan penghakiman atas suatu perkara, bukan atas pelakunya. Begitu penghakimannya dijatuhkan, selama sesuai dengan hukum langit dan bumi, penghakiman itu akan menimpa pelakunya bagaikan takdir yang tak terelakkan, tanpa kesalahan. Misalnya, jika ia melihat mayat di tanah, ia cukup menyatakan, pembunuh, mati, dan si pembunuh akan segera menerima hukuman ilahi dan kematian.
Kata-kata, kejahatan menipu kaisar, bergema tanpa henti di angkasa luas. Mereka yang menipu kaisar harus mati sesuai hukum. Namun sang raja berdosa tidak menerima jawaban. Hari ini adalah pertanyaan tersulit yang pernah ia hadapi sejak menjadi penguasa kerajaan ilahi. Ia hampir yakin bahwa orang di balik semua ini tak kalah cakap darinya. Ia meninggalkan kota batas rusak dan menuju lebih dalam ke kedalaman, sosoknya muncul dan menghilang setiap kali, terpisah jarak ribuan mil. Inilah puncak aturan dunia ini. Dalam sekejap, ia melintasi hamparan es dan melihat celah itu. Ia mencelupkan tangannya ke dalam cairan waktu berwarna abu-abu putih. Ia menyaksikan tangannya terkorosi dengan cepat, ekspresinya tak berubah. Ia mengulurkan tangannya, sebuah pikiran beralih, dan semuanya kembali normal. Di balik celah itu tampak sebuah desa. Raja pendosa bertemu dengan Raja Surgawi, hanya untuk menyadari bahwa ia sudah menjadi seorang Asura. Di antara 12 oracle, Asura tak punya harapan untuk menjadi jalan agung. Dekrit ini, yang dikeluarkan 500 tahun yang lalu, dimaksudkan untuk menekan para dewa kuno yang selamat dari Perang Suci, mencegah mereka bangkit dan mendatangkan bencana lain di langit dan bumi. Ia juga bertemu Ning Changjiu, seorang Asura. Namun, ia telah bereinkarnasi berkali-kali. Perpecahan 500 tahun yang lalu telah menghancurkan begitu banyak sejarah, dan ia ditekan oleh dunia ini, membuatnya mustahil untuk mengetahui identitas aslinya. Ketidakmampuannya untuk mengetahui, dalam arti tertentu, merupakan bentuk penipuan. Namun, penguasa kerajaan ilahi adalah perwujudan jalan surgawi, bukan iblis fana, dan tidak dapat melakukan apapun yang melanggar jalan surgawi. Oleh karena itu, ia membutuhkan kesempatan. Misalnya, ia dapat bertanya kepada pemuda berpakaian putih tentang identitas aslinya. Jika jawaban pemuda itu salah, ia dapat menghakiminya secara logis. Raja berdosa tidak menjelajah lebih jauh, karena ia sudah bisa menebak jenis alam apa ini. Ia mengamati segala sesuatu dalam pandangannya dengan otoritas seorang penguasa ilahi. Bulu-bulu di jubah hitamnya berkibar lembut, seperti Dekrit. Dunia ini terpisah dari penguasa kerajaan ilahi, dari kendali hukum-hukum asli. Jadi, entah itu para pendeta, penguasa surga, atau pemuda berbaju putih. Semua orang di sini bersalah, masing-masing dengan caranya sendiri. Setiap warga negara yang lolos dari yurisdiksinya bersalah. Sebelum malam tiba, penguasa dosa melirik ke samping, menikmati emosi yang tak pernah ia rasakan selama seabad. Emosi itu bergelora dan bergoyang bagai ombak yang tak terduga. Ia akan memulai hari penghakimannya sendiri di negeri terpencil ini. Ye Chu dan Ning Changjiu tinggal bersebelahan. Ia telah meninggalkan praktik meramal dan mengabdikan diri untuk menyendiri di rumah, mengolah catatan ilahi Shuro. Ia telah membangun jembatan takdir yang tak terhitung jumlahnya untuk dirinya sendiri, memastikan bahwa setiap langkah maju dalam praktiknya mengikuti jalur tercepat dan paling beruntung, menghasilkan kecepatan yang tak terbayangkan. Ning Changjiu memanjat tembok dan memasuki rumahnya, dengan cekatan membuka pintu dan menarik kursi di hadapannya. Ia tidak mengganggu Ye Chu, diam-diam memperhatikannya menyelesaikan praktiknya sebelum berkata, guru Ye Chu sungguh luar biasa dan segar. Ye Chu perlahan membuka matanya. Satu pupil berwarna gelap, yang lainnya berwarna keemasan. Dari pupil keemasan itu, cahaya suci perlahan mengalir di pipinya seperti air mata. Ye Chu tersenyum tipis dan berkata, apa pertanyaanmu hari ini? Ning Changjiu berkata, aku ingin tahu di mana ujung dunia ini. Aku tahu dari sanalah asalmu setelah kelahiran kembalimu. Ye Chu menjawab, aku pernah bilang padamu bahwa itu adalah awal dan akhir dunia ini, dan pintu menuju kerajaan Tuhan. Hanya dengan jam matahari yang lengkap kau bisa pergi. Ning Changjiu melanjutkan, apakah kau juga punya separuh jam matahari itu? Ye Chu menggelengkan kepala dan berkata, separuhnya lagi ada di kerajaan Tuhan. Kecuali aku kembali ke kerajaan Tuhan, aku tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Namun tanpa jam matahari yang lengkap, tidak ada jalan kembali ke kerajaan Tuhan. Ini adalah jalan buntu yang tak terpecahkan. Ning Changjiu bertanya, lalu bagaimana rencanamu untuk kembali? Kalau tidak salah, kau seharusnya segera menyelesaikan catatan ilahi Shuro, kan? Ye Chu tersenyum dan berkata, kau seharusnya tahu betul apa yang dilakukan orang-orang di luar sana yang ingin naik dan meninggalkan dunia ini. Ning Changjiu menjawab, raihlah dao agung, tebas langit, dan pergilah. Ye Chu mengangguk dan berkata, yah, langit awalnya tidak punya jalan keluar, tapi bisa ditebas dengan pedang. Ning Changjiu melirik langit yang kacau dan berpikir, jika wilayah kekuasaannya di bawah Istana Ungu ditekan, bagaimana mungkin ia memiliki sedikit pun kesempatan untuk menebas langit dan naik? Ia tidak bertanya lagi, karena berapapun banyaknya, Ye Chu tidak akan menjawab. Ning Changjiu bertanya, mengapa kau masih hidup meskipun kerajaan dewa runtuh? Mengapa orang-orang yang membunuh dewa tanpa kepala tidak membunuh kita, tetapi malah mengasingkan kita di sini? Ye Chu tersenyum dan berkata, mungkin karena jijik, atau mungkin mereka melihat kita sebagai wadah, menyimpan sisa-sisa waktu dan kekuatan takdir. Ning Changjiu melanjutkan, jika kerajaan dewa yang hancur itu tepat di atas kita, mengapa dunia ini tidak hancur?
Ye Chu menatap langit, mengenang, dan berkata, batas antara dua dunia juga terbuat dari waktu. Itu adalah waktu absolut, mengalir puluhan ribu kali lebih cepat daripada waktu di sini. Itu juga, ditetapkan oleh orang itu, dan itu dapat menahan beban seluruh kerajaan dewa. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, satu pertanyaan terakhir, mengapa kau bersedia menjawab begitu banyak pertanyaan untukku? Selama sebulan terakhir, Ning Changjiu sering datang kepada Ye Chu dengan pertanyaan-pertanyaan dari lubuk hatinya. Ye Chu sangat sabar, menjawab hampir setiap pertanyaan. Ye Chu berkata, lagi pula, kau telah melindungiku begitu lama sebelum aku menyelesaikan catatan ilahi Shuro. Inilah caraku membalas budimu. Ning Changjiu tersenyum tipis. Ia bisa melihat tatapan Ye Chu padanya, seperti menatap orang mati. Dalam benak Ye Chu, Ning Changjiu memang tidak jauh dari kematian. Orang-orang selalu pemaaf dan murah hati kepada mereka yang akan mati. Terlebih lagi, ia membutuhkan kepercayaan Ning Changjiu. Jika wanita itu, Siming, benar-benar mengamuk dan menyerang, ia akan menjadi perisai yang kuat. Demikian pula, Ye Chu memiliki firasat bahwa Siming akan benar-benar gila sebelum pertempuran yang menentukan. Kau telah mencapai tingkatan apa dalam catatan ilahi Shuro? Ada pertanyaan. Ye Chu mengambil inisiatif. Ning Changjiu berkata, aku sudah mencapai tingkat ke-45. Aku penasaran apakah aku bisa tiba tepat waktu. Ye Chu berseru, kau memang jenius langka yang hanya sekali dalam seabad. Petik 2. Ning Changjiu berkata, lagi pula, aku tak bisa dibandingkan denganmu. Ye Chu tersenyum, sebenarnya, kau cukup menarik. Aku masih belum mengerti jalan pikiranmu, tapi aku punya firasat kau punya rencana tersembunyi. Ning Changjiu juga tersenyum, Tuan Ye Chu, kau terlalu khawatir. Ye Chu berkata, aku semakin menantikan hari terakhir. Keduanya saling tersenyum, dan tak berkata apa-apa lagi. Setelah Ning Changjiu meninggalkan rumahnya, ia perlahan-lahan melepaskan aura terkekangnya. Tiba-tiba, ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Ning Changjiu tiba-tiba berbalik, tetapi di hadapannya, jalan panjang itu sunyi. Tak ada yang lain selain jalan kosong. Ia kembali ke rumah. Sui Yujun, dengan raut wajah putus asa, berdiri tinggi di atap, mengumpat, pergi dan hukum Cao Xiaoli. Gadis sialan ini semakin kasar kepada orang tua. Di dalam tubuhnya, roh kitab suci pedang mencibir, kau ayam merah bahkan tidak bisa mengalahkan gadis kecil sekarang. Sui Yujun berkata dengan marah, ketika dewa cahaya ini pulih sepenuhnya, aku bahkan bisa menelan matahari untuk kau lihat. Roh kitab suci pedang tiba-tiba menyadari, jadi kaulah yang ingin melahap gagak emas. Aku sudah lama melihat bahwa kau, ayam merah, memiliki motif tersembunyi. Ning Changjiu juga melihatnya. Sui Yujun begitu ketakutan sehingga ia segera mundur 2 langkah dan terbang keluar atas nama patroli. Penguasa bulu darah meratapi kemerosotan sifat manusia dan bagaimana ayam sering diganggu saat ia berputar tinggi di atas desa. Ia cukup tertarik pada wanita, tetapi sayangnya, mereka semua pada umumnya kasar baik dalam penampilan maupun karakter. Bahkan yang tercantik sekalipun, putri kepala desa, tak sebanding dengan Zhao Xianger. Bahkan di hadapan Cao Xiaoli, ia tampak seperti ayam berbulu abu-abu dibandingkan dengan burung merak. Hal ini membuatnya sangat putus asa, dan ia tak punya motivasi untuk berpatroli. Ia hanya bermimpi menjadikan peri merak tercantik sebagai selirnya setelah ia menetapkan wilayahnya sendiri. Tiba-tiba, penguasa bulu darah menyadari sesuatu yang aneh. Sesosok gelap tampak meluncur tanpa suara melewati gerbang selatan desa. Ia menggosok matanya, dan ketika ia melihat lagi, semuanya telah lenyap. Aduh, dewa cahaya ini pasti pingsan karena kelaparan. Penguasa bulu darah mendesah, memikirkan Cao Xiaoli terkutuk itu. Ia hendak terbang dan mencari makan serta minum dari rumah beberapa pengikutnya, tetapi ketika ia berbalik, ia hampir kehilangan keberanian. Sesosok gelap berdiri di hadapannya, diam. Siapa yang menempatkan batasan di dalam dirimu? Suara sosok bayangan itu bergema seperti riak di tirai cahaya Siyuan, bergema di dalam kepalanya, bertahan. Penguasa bulu darah menatap sosok bayangan itu, tercengang. Dia tak kuasa menahan diri untuk mundur, tapi tak mampu mengumpulkan tenaga. Siapa orang ini? Pembatasan dalam diriku. Tuan Surgawi ini telah lama bebas, jadi bagaimana mungkin ada? Oh, mungkinkah pembatasan permaisuri Zhao masih melekat dalam diriku? Bukankah Tuan tua ekor merah sudah menghapusnya untukku? Tuan bulu darah bingung. Sosok bayangan itu telah mengulurkan tangan dan mengetuk poros tengah mata juling Tuan bulu darah. Boom! Sebuah adegan terbentang di hadapan Tuan berdosa. Di dalamnya, Tuan bulu darah berlutut di tanah, sayapnya berlumuran darah, menggeliat dan memohon belas kasihan. Di hadapannya berdiri seorang wanita jangkung dalam gaun merah menyala. Rambutnya mengalir seperti sutra, jatuh ke tanah. Benang merah tua yang lebih gelap yang dijalin di gaunnya adalah pola yang megah dan rumit, mengingatkan pada pertempuran antara para dewa langit dan bumi. Dia tidak berbalik, tetapi gaun merah menyala dan keindahan paling murni dari sosoknya bertabrakan di hadapannya. Sekilas pandang mengungkapkan keindahan yang menakjubkan.
Di balik pinggiran topi raja berdosa yang seperti gagak, kilatan cahaya merah melintas. Tiba-tiba, dua kata terngiang di telinga Sue Yujun. Suzaku. Ia langsung melupakannya begitu mendengarnya. Ning Changjiu telah mengalami banyak hal aneh akhir-akhir ini. Di hari pertama, ia bertemu seorang wanita cantik dengan pakaian robek dan mata menggoda di sebuah gang. Ia tampak mabuk, bersandar di dinding, dan melambaikan tangan kepada Ning Changjiu. Jari-jarinya sedikit mengendur, dan pakaian yang semula di bahunya melorot, memperlihatkan bahunya yang bulat dan indah. Ning Changjiu awalnya mengira itu adalah iblis yang menggoda, tetapi ia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakannya dengan saksama, tetapi tidak merasakan jejak iblis apapun pada wanita itu. Namun ia masih merasakan pesona yang kuat. Meskipun wanita di depannya cantik, ia bukanlah wanita yang memukau. Mengapa ia memberi orang perasaan sebagai wanita tercantik di dunia? Jian Jing juga merasa ada yang tidak beres dan diam-diam membantunya menenangkan pikirannya. Ning Changjiu mengabaikan wanita itu dan keluar dari gang. Keesokan harinya, ia melihat beberapa benda berserakan di pinggir jalan yang sepi. Sebelum ia sempat bereaksi, roh kitab suci pedang di dalam tubuhnya berseru, itu batu api berat, yang berkali-kali lipat lebih canggih daripada kotak api berat. Pedang yang ditempa dengannya dapat langsung berubah dari benda biasa menjadi benda suci. Benda di sebelahnya tampaknya adalah Ganoderma penelan bintang. Sesuai namanya, kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya mungkin sebesar bintang. Jika kau menelannya, kau mungkin bisa menembus umur panjang dan mencapai puncak istana ungu dalam sekali tebas. Ini semua adalah benda suci legendaris, mengapa mereka muncul di sini? Ning Changjiu memandangi beberapa benda yang berserakan di tanah. Yang disebut batu api berat dan Ganoderma penelan bintang memang yang paling menonjol. Mereka tampak aneh dan sekilas dapat dikaitkan dengan mitos-mitos tersebut. Benda-benda lainnya juga tampak luar biasa dan jelas bukan benda biasa. Melihat keraguan Ning Changjiu, roh kitab suci pedang segera berkata, ini pasti kebocoran di langit, setetes air dari kerajaan surgawi di atas sana. Ini adalah harta surgawi langka yang hanya muncul sekali dalam ribuan tahun. Kau harus mengambilnya dan segera pergi. Jika kau tidak mengambil apa yang telah diberikan surga kepadamu, kau akan menanggung akibatnya. Ning Changjiu sekali lagi menunjukkan keteguhannya. Ia pergi tanpa mengambil apapun, meninggalkan tanah yang dipenuhi besi tua. Roh kitab suci pedang patah hati. Pada hari ketiga, Ning Changjiu pergi ke tanah kosong di tepi desa untuk membantu suku membersihkan ladang. Di sana, mereka bertemu seekor burung aneh berkepala 3. Bulunya hitam pekat, salah satu bulunya yang paling menarik perhatian adalah bulunya yang berwarna-warni. Mungkinkah ini burung surgawi Changlu, yang lahir di awal dunia? Bukankah seharusnya ia telah menghilang dalam kekacauan sejak lama? Pergi dan cabutlah bulunya yang berwarna-warni. Legenda mengatakan bahwa hanya dengan bulu ini, kau dapat mewujudkan keinginan apapun. Ini adalah surga dan bumi yang memintamu untuk pergi. Roh kitab suci pedang tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ning Changjiu memandangi bulu yang berkilauan itu, dan hatinya sungguh tersentuh. Ia juga bertanya-tanya apakah ia terlalu beruntung, atau ada tangan tak dikenal yang ingin mengusirnya. Namun, saat jantungnya berdebar kencang, gagak emas di dalam tubuhnya menjerit, dan jeritan itu membuatnya tenang kembali. Ia meninggalkan Changlu, burung dewa yang lahir di awal kekacauan, di bawah tatapan duka dari roh kitab suci pedang. Pada hari keempat, mereka tidak menemukan kesempatan unik apapun, tetapi menyaksikan perkelahian di dalam suku. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka bertarung habis-habisan. Salah satu dari mereka sangat baik kepada Ning Changjiu dan sering mengiriminya daging segar. Ketika ia melihat Ning Changjiu, ia meminta bantuan, meminta Raja Dewa untuk membuat keputusan bagi mereka, dan mengatakan bahwa mereka bersedia mematuhi perintahnya. Ning Changjiu mengabaikannya seperti biasa. Roh kitab suci pedang juga merasakan ada yang tidak beres, apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ning Changjiu berkata, ketika segala sesuatunya tidak biasa, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Energi spiritual batu api berat itu melonjak ke langit, dan Changlu itu penuh dengan keilahian. Semua ini tak bisa dipalsukan, kata roh kitab suci pedang. Aku merasa kau sudah menghabiskan semua keberuntunganmu, dan sayang sekali kau tidak memanfaatkannya. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan. Awalnya ia berpikir bertemu gurunya adalah sebuah keberuntungan, tetapi akhirnya berubah menjadi kemalangan. Jika ia tahu takdirnya tak bisa diubah, apa gunanya bunga-bunga indah dan pemandangan di sepanjang jalan? Pikiran inilah yang membuatnya mampu menahan begitu banyak godaan. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, kurasa tidak. Aku hanya bertanya-tanya, jika ini godaan yang disengaja, apa akibatnya jika aku mengambil benda-benda itu? Roh kitab suci pedang tak yakin dan mencibir, disengaja. Harganya terlalu tinggi. Tuan surgawi ini, yang melihat ke tempat terpencil ini, tak percaya seorang bangsawan seperti itu bisa muncul dari sini. Ning Changjiu tidak menyesali keputusannya. Sejak hari itu, ia menutup telinga terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, bahkan menjernihkan pikirannya, memaksa dirinya untuk menghindari pikiran-pikiran yang tidak perlu. Tanpa disadari, 1 bulan lagi telah berlalu.
Ye Chu telah menyelesaikan pembacaan pertamanya kitab suci Shuro. Ia tetap awet muda, semangatnya tampak meningkat. Wajahnya yang tampan kembali memancarkan cahaya suci yang cemerlang. Cahaya keemasan berkumpul dan bersinar dari ujung jubah sucinya, menyerupai burung bangau yang menari tanpa henti di antara awan. Akhir-akhir ini, ia sering menatap langit yang suram, merenungkan berbagai hal. Ia tahu bahwa Siming dari kota batas rusak telah memulai rencananya. Dalam 2 minggu, ia akan memanen semua dewa kota. Dewa-dewa itu memegang otoritas jurang waktu yang tersebar. Ia bermaksud menggunakan dewa-dewa ini untuk merekonstruksi jam matahari palsu yang lengkap, sehingga menipu gerbang kekacauan di ujung jalan suci. Semua wanita adalah pembohong. Senyum tipis penuh penghinaan tersungging di sudut mulut Ye Chu. Ia tidak yakin apakah si Maming bisa menipu hukum, tetapi ia tidak akan memberinya kesempatan. Ia akan muncul tepat saat si Maming hendak mencapai segalanya, dan menghancurkannya dari altar ke jurang. Adapun pemuda berbaju putih itu, jika perhitungannya benar, ia akan mencapai jilid ke-63 dalam 3 hari. Entah kenapa, ia samar-samar merasa bahwa pemuda ini mungkin bisa menghindari malapetaka ini. Namun, bahkan jika ia lolos dari bencana ini, ia hanya akan lolos dengan susah payah, tak ada peluang baginya untuk pergi. Ye Chu menatap langit kelabu dan kebetulan melihat Ning Changjiu mendorong pintu di halaman sebelahnya. Mereka saling menyapa, lalu berpisah. Hari ini, Ning Changjiu belum bertemu wanita, harta, uang, atau perkelahian. Di ujung jalan, ia melihat sosok berjubah hitam. Dinding di kedua sisi jalan rendah dan agak bobrok. Gulma tumbuh di celah-celah dinding berwarna abu-abu tanah. Angin seakan bergerak lalu berhenti. Di jalan beraspal batu, sesosok tubuh berdiri. Sosok itu adalah Ning Changjiu. Saat ia melihat kemunculan tiba-tiba dalam balutan hitam ini, banyak celah di benaknya terisi. Ning Changjiu tidak bisa langsung menebak identitasnya, ia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kehadirannya. Namun, ia samar-samar merasa bahwa semua yang terjadi baru-baru ini berkaitan dengannya. "Siapa kau?" tanya sosok berjubah hitam itu lebih dulu. Ning Changjiu tertegun oleh kata-kata lawan bicaranya. Ia membuka mulut, dan sebuah pikiran aneh tiba-tiba terlintas di benaknya, seolah-olah sedikit saja penyimpangan dari jawabannya akan mengakibatkan kematian seketika. Roh pedang di dalam tubuhnya secara naluriah takut akan kemunculan sosok hitam itu, dan segera mundur ke lautan Qi, tak berani menunjukkan wajahnya. Namun, gagak emas di Istana Ungu memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan tatapan berapi-api. Sang penguasa berdosa menatapnya dalam diam. Ia butuh alasan untuk menghukumnya. Ia telah menggunakan banyak taktik untuk memikatnya akhir-akhir ini, tetapi pemuda itu memiliki tekad yang besar dan tidak pernah jatuh ke dalam perangkap apapun. Sebagai penguasa tertinggi kerajaan ilahi, ia telah melemparkan kailnya ke kolam ikan dangkal ini, tetapi setiap kali ia kembali dengan tangan kosong. Namun, ini juga memberinya kesenangan yang telah lama hilang, jadi ia sangat sabar. Yang terpenting, ia melihat banyak bayangan pada ikan licik ini, termasuk penguasa kerajaan ilahi Suzaku, yang menguasai 3000 dunia kecil. Ia tidak memiliki dendam terhadap penguasa lain, tetapi ia ingin tahu apa yang sedang direncanakan oleh sang penguasa. Maka ia berencana mengincar pemuda itu, mencari kesempatan untuk mengaitkan dosanya dengan dirinya. Sayangnya, selama sebulan terakhir, pemuda itu bersikap terlalu acuh tak acuh, bagaikan orang suci tanpa emosi. Akhirnya, ia muncul di hadapannya dan mengajukan pertanyaan itu. Ia yakin pemuda berbaju putih itu tidak akan mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang dirinya, jadi ia menunggu pemuda itu menipu raja. Agak tak tahu malu, tetapi berhasil. Ning Changjiu merenung cukup lama, dan akhirnya, sebelum malam tiba, ia perlahan berkata, "Aku adalah individu yang absolut dan unik, gabungan dari semua hubungan duniawiku." Ning Changjiu meninggalkan jalan dengan selamat. Tentu saja, baik ia maupun Jian Jing tidak ingat pertemuan mereka dengan raja berdosa. Hanya bintik-bintik hitam, seperti bintik mayat, yang tumbuh di sayap gagak emas, membuatnya tampak seperti burung tekukur yang sakit. Gagak emas dapat melahap kegelapan apapun, namun tak ada jejak kegelapan yang tersisa di tubuhnya. Ning Changjiu merasakan bintik-bintik berjamur di tubuh gagak emas dan samar-samar menduga bahwa ia tampaknya telah bertemu dengan suatu makhluk mengerikan. Namun, entah mengapa, makhluk mengerikan itu tak pernah bergerak secara langsung. Keesokan harinya, Ning Changjiu memanjat tembok dan tiba di rumah sebelah. Ia mendapati rumah itu kosong, semua barang tertata rapi, dan Ye Chu telah menghilang. Ada sebuah catatan di atas meja, 63 dan 64 tukar tempat. Ning Changjiu tersenyum tipis dan merobeknya, tidak menghargai bantuan itu. Ia tahu bahwa Ye Chu telah pergi, dan hendak menyeberangi padang es dan kembali ke ngarai salju. Chong Sui telah menunggunya. Di kota alam rusak, Siming mandi dan berganti pakaian, lalu berjalan keluar dari aula roh bintang dengan penampilan yang memukau. Rambut peraknya bagaikan langit yang halus, jubah hitamnya bagaikan bumi yang luas dan bergelombang, dan pedang hitam di pinggangnya adalah hukum tertinggi di sini. Ia melihat bintang yang bergerak perlahan di utara dari aula roh bintang.
Ia tahu Ye Chu akan datang. Ladang gandum kota batas rusak juga telah matang. Hari ini, pedang hitamnya bisa berubah menjadi sabit, memanen gandum sepenuhnya dan menjadi bagian dari kekuatannya. Mengenai serangan balik dari keturunan kerajaan setelah kehilangan roh pemanggil mereka, ia tak peduli. Ia memilih untuk tidak meninggalkan kota untuk menyergap Ye Chu di saat terlemahnya. Salah satu alasannya adalah ia curiga Chong Sui lebih dari satu orang, atau mungkin Ye Chu telah menanamkan tuan-tuan lain di dalamnya. Jika ia meninggalkan kota, mereka akan membantai keluarga kerajaan dan menghancurkan ladang gandum mereka. Ia adalah penjaga setia ladang gandum ini, tak pernah membiarkan sekecil apapun cacatnya lolos, meskipun kini ia tampak terlalu khawatir. Ia berdiri di panggung tinggi kota kerajaan, roknya berkibar bagai malam yang lembut. Di bawah, para pengikutnya memenuhi teras. Pagi itu seharusnya diisi dengan khotbah dan diskusi, seperti biasa, tetapi tak lama kemudian, teriakan menggema dari kerumunan. Beberapa roh yang dipanggil kehilangan kendali, terpisah dari roh mereka, dan berubah menjadi aliran cahaya tipis, terbang menuju lokasi Siming. Siming mengulurkan tangannya. Energi spiritual terpancar dari telapak tangannya yang halus bagaikan giok, bagaikan gumpalan asap, bagai angin musim semi yang menyapu pepohonan willow, menjuntaikan helaian sutra yang tak terhitung jumlahnya. Tuhan, Tuhan Putra Tuhan, ini, Tuhan Putra Tuhan, apa yang kau lakukan? Rohku hilang, tolong, lari, petik 2. Petik 2. Siming tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Di matanya, kenyataan bahwa manusia fana ini telah mendengar kata-katanya dan melihat wajahnya adalah anugerah terbesarnya bagi mereka. Anugerah yang tak akan pernah bisa ia balas, bahkan dengan kematian. Sementara Chansang memperhatikan, firasat buruk yang telah lama ia pendam akhirnya menjadi kenyataan. Ia membungkuk, mencoba melarikan diri tanpa suara. Tapi sudah terlambat. Siming mengulurkan tangan padanya. Chansang merasakan kekuatan mengerikan menusuk anggota tubuhnya seperti paku, menjepitnya ke tanah. Kemudian, seolah seluruh meridiannya tercabut dari akarnya, jiwanya perlahan tercabut, membentuk seutas benang yang melesat menuju Siming. Di antara kerumunan, seorang pemuda mencengkeram jiwanya erat-erat dan berlari liar, mencoba melarikan diri dari sana. Di belakangnya, jeritan dan ratapan terdengar bagai musik api penyucian. Rohnya adalah seekor ular raksasa berekor putus. Setelah dijinakkan olehnya, ia menjadi jinak namun kuat, bahkan memiliki sedikit kekuatan untuk memanipulasi ruang. Namun ia tak bisa melarikan diri. Seorang pria yang jiwanya telah terkuras menjerit kesakitan. Tak mau menderita sendirian, ia tiba-tiba mengulurkan tangan, mencengkeram pergelangan kaki anak laki-laki itu, dan menjatuhkannya ke tanah. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Ternyata adik perempuannya yang luar biasa cantik itu adalah iblis. Ia telah menipu mereka. Ia berniat melahap semua roh, dan ular hitamnya yang besar itu pasti tak akan lolos juga. Namun entah mengapa, ular itu tak kunjung lenyap. Tanpa sepengetahuan anak laki-laki itu, di hadapannya, sesosok berjubah hitam menatap ular hitam kurus seukuran piton itu, yang kini hanya tinggal sisa-sisa jiwanya, dan mendesah dengan desahan tua. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.